Tanggal berapa Ramadan, Pak? 20. Lupa sih. Pokoknya Lebaran tinggal berapa hari lagi? 10. Bu Ijab bilang Ramadan nisfuhu zahab. Ya Allah, nggak berasa. Udah setengah lebihnya Ramadan zahaba, pergi meninggalkan kita. Bulan yang kita doa-doain mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, balikna ya Allah, Ramadan, balikna Ramadan. Dan sekarang kurang lebih tinggal 10 hari lagi. Wa baqiyatuhu zahab, setengahnya lagi zahab. Jadi uniknya bahasa Arab, zahaba itu artinya pergi, zahabun itu artinya emas. 10-nya lagi, sisanya ini emas. Apalagi nanti malam-malam gaji. Upayakan terawihnya mulus. Lebih baik lagi kalau malamnya itu kita terusin pakai qiyamul lail. Kalau nggak bisa terawih gimana? Kata Syekh Hisham Kamil semasa beliau ke Indonesia beberapa bulan yang lalu, ada kami tanya jawab kepada beliau, ya Syekh, bentar lagi Ramadan nih. Di Jakarta pekerjaannya tuh macam-macam. Bagaimana untuk sahabat-sahabat kita yang gak kesampaian sholat tarawih karena emang kerja? Apa kata beliau? Perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Insya Allah tetap dapat ampunan, kata beliau. Jadi ini baik. Salat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga puasa kita yang seada-adanya ini, yang kita sendiri yang tahu kualitas puasa kita seperti apa, udah berkurang apa enggak gibahnya, atau masih jalan terus, scroll yang gak bermanfaat masih jalan terus apa enggak, kita sendiri yang tahu. Mudah-mudahan berkah kita upayakan maksimal agar puasa kita tuh bisa lebih bermakna tahun ini. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini dihitung sebagai puasa yang kualitasnya sama dengan puasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ramadan adalah bulan tarbiyah untuk keluarga. Berbicara tentang keluarga, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang berbicara tentang bagaimana hubungan antara orang tua dan anak. Kalau kita lihat, bahkan yang bukan nabi pun diabadikan dalam Al-Quran kisahnya, karena kisahnya menuntun antara orang tua dan anak. Sebut saja kisah apa Pak yang kita hafal dalam Quran tentang anak? Kisah Luqman. Kisah siapa lagi? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisah apa lagi? Nabi Nuh dan anaknya Kan'an. Itu tuh 3 tokoh yang tadi memanggil anaknya dengan mesra. Tiga-tiganya sama, dimulai dengan kata ya bunayya. Ketika Luqman berbicara kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Tuh, ya bunayya itu panggilan kesayangan dari orang tua kepada anak. Ketika Nabi Ibrahim manggil anaknya Ismail, sama juga. Jadi awalnya dengan kata ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma. Ya bunayya. Nabi Nuh ketika sudah ada di kapal, anaknya enggan untuk ikut masuk ke dalam kapal, bahkan rela bersekutu justru dengan orang-orang kafir. Ajakan yang dilakukan oleh Nabi Nuh apa? Ya bunayya rekam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ada lagi kisah apa lagi Pak? Ya, putrinya Nabi Syuaib dengan ayahnya, yang kalau kita total, ya, secara keseluruhan dalam Al-Quran ada 2 macam dialog antara orang tua dan anak.
Yang pertama antara ayah dengan anak, seperti yang tadi kita sampaikan. Satu lagi antara ibu dan anak, antara Siti Sayyidah Maryam dengan Nabiullah Isa, kemudian antara ibunya Nabi Musa dengan anaknya. Kalau kita tarik benang merah dalam Al-Quran, ternyata komunikasi yang dilakukan oleh bapak, oleh ayah, oleh abahnya itu lebih banyak dibandingkan komunikasi antara ibu dengan anak. Berarti pesan pentingnya apa? Ada tanggung jawab lebih kepada seorang bapak untuk lebih banyak berhubungan dengan anaknya. Emang sih paling enak apa Pak? Habis kerja pulang ngapain? Tidur, lihat-lihat sampai sedikit, kerja lagi. Padahal Al-Quran itu jelas, ya, intensitas komunikasi antara anak dan orang tua, bapak yang harus lebih banyak. Bapak yang harus lebih banyak megang andil, sering-sering bertanya, walaupun emang pegel Pak. Ya gimana nggak pegel, kita kerja pagi terus pulangnya harus tetap ngopenin anak. Tapi ini adalah fitrah seorang bapak. Jadi mau nggak mau kita harus upayakan semaksimal. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, siapa sih yang gak mau punya anak yang soleh? Pengen gak Pak punya anak yang soleh? Pengen lah. Kenapa pengen anak yang soleh? Kata Rasulullah SAW, "Iza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin." Kalau manusia mati, wafat, meninggal dunia, terputus amalnya kecuali tiga. Yang paling masyhur yang pertama, waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Apa indikator anak soleh menurut Bapak? Ada yang mau jawab? Sembayangnya rajin. Apalagi Pak? Bu, pengen punya anak soleh nggak? Namanya anaknya soleh. Indikator yang sering kita tangkap dari beragam macam informasi yang kita terima, kalau anak soleh standarnya apa? Ya, berbakti sama orang tua. Apalagi? Ini yang puasa kan makan doang ya, ngomong gak puasa kan ya? Berakhlak, apalagi? Sembahyangnya rajin 5 waktu di masjid, berjamaah, Masya Allah. Kalau bisa baca Qur'annya lancar, habis Qur'an 30 juz, apalagi? Anak perempuannya, ya Allah, kalau bisa pagi-pagi bantuin orang tuanya, tangan kirinya megang sapu, tangan kanannya megang tasbih, Masya Allah. Apalagi? Standar-standar yang tadi kita sebutkan itu memang standar soleh, tapi soleh banget yang begitu. Boleh gak? Boleh. Siapa gak pengen punya anak yang begitu, anak emas? Tapi ternyata standar anak soleh, standarnya nih ya, kalau tadi soleh banget tuh, ternyata standar anak soleh Indal Ghazali, menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, cukup 1. Apa standar ini menurut Imam Ghazali, bukan menurut saya. Kata beliau standarnya 1, fahuwa mu'minun, asalkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia layak menyandang predikat anak yang soleh. Di situ disebutin lagi, birron kana au fajiron, mau dia soleh mau dia banyak maksiat, kalau tetap dalam dadanya itu ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak sekarang kan ya Allah, tantangannya kan luar biasa. Game online, ya Allah. Ini kalau udah fokus sama ini nih, kalau kita panggil sekali 2 kali, dengar gak Pak? Masya Allah, boro-boro nungguin malaikat Israel dulu manggil baru dia sadar. Harus pakai sapu tuh katanya.
Ya Allah, tantangannya luar biasa. Makanya enak, kata Imam Ghazali apa? Fahuwa mu'minun, kalau dia beriman, dalam dadanya ada iman, percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan beragam perbuatannya, ya Allah, entar sholat, entar enggak, yang paling bagus sholat 5 waktu. Tapi walaupun misalkan namanya anak-anak lagi belajar gitu ya, ada kekurangan sedikit, itu dimaklumi. Dan kata Imam Ghazali lagi-lagi, dia termasuk anak yang soleh. Dan seandainya dia berdoa untuk orang tuanya, walaupun ada maksiat-maksiatnya, selama dia beriman, ngaku iman sama Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya tetap sampai dan dihitung waladun soleh yad'ulah. Lalu gimana Ustaz kalau seandainya dia mabuk, orang tuanya udah wafat, main judi, gak puasa? Oh, terang-terangan sekarang hati-hati Pak, mohon maaf ya. Ini HP ya, ini seperti koin mata uang ya. Satu sisinya bisa positif, satu sisinya bisa negatif. Sekarang main judi bisa di sini Pak. Hati-hati, lihat-lihat anaknya ya. Sekarang main judi bisa pakai handphone, namanya aplikasi slot, judi slot. Lihat-lihat. Bagaimana hukumnya? Sama haramnya. Mau main judi di HP, di kasino, dimanapun hukumnya sama haram. Hati-hati. Harus lebih kontrol lagi, lihat anaknya main HP aja di HP. Nah, kalau misalkan anaknya ternyata berlaku perbuatan maksiat, orang tuanya yang dikubur kira-kira dapat tambahan siksa nggak? Dapat nggak? Dapat nggak? Nah, menurut kita dapat, tapi menurut Imam Ghazali dalam ayat saya hafal betul. Kalau kebaikan yang anaknya lakukan, dia sedekah, dia ngaji, dia baca Quran, orang tuanya dapat bonus pahala. Tapi kalau seandainya kemaksiatan yang dilakukan, orang tuanya tidak mendapat tambahan siksa. Ya, jadi jelas sampai sini ya. Kriteria soleh itu ternyata sesimpel itu menurut ulama, bukan menurut saya. Lagi-lagi asalkan dia beriman nih, anak-anak kecil seperti ini. Kata Imam Ghazali, lah siapa, apalagi orang tuanya sudah berazam untuk mendidik dia bisa baca Quran, bisa kenal agama, pasti tambah bonusnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, lalu gimana caranya agar membangun keluarga yang soleh? Ya, membangun keluarga muslimah yang memiliki generasi robbani. Pasti keinginan kita semua. Saya mengutip dari salah satu karyanya Habib Umar, judulnya Qobasun Nuril Mubin. Kata beliau, di antaranya yang harus kita persiapkan agar keluarga kita, anak istri kita menjadi generasi yang soleh dan solehah. Apa kata beliau? Yang pertama, hindari budaya konsumtif di rumah selama Ramadan. Ya, kontrol syahwat batin yang ada di dalam tubuh kita. Puasa itu bukan sekedar memindahkan jam makan. Kalau mindahin jam makan mah gampang. Biasanya sarapan nasi uduk jam berapa Pak? Jam berapa biasanya sarapan nasi uduk? Jam 7 ya? Jam 7, lalu dimundurin jadi jam 4. Lalu makan siang semulanya katakanlah jam 1, jam 2 jadi maghrib, itu mah mudah. Ternyata berpuasa kita yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 30 hari ke depan itu bukan sekedar mindahin jam makan, tapi mengontrol nafsu makan. Ini yang harus kita tanamkan pertama saat Ramadan kepada anak-anak kita. Tahu lapar mata nggak Bu? Bu, lapar mata tahu nggak Bu? Lewat Bayoran ada tukang es buah, ya Allah, enak banget. Siang-siang jam 12 lagi matahari terang-terangnya, es buah pakai paya, pakai sirupnya marjan, ada kelapanya, ya Allah. Beli, es buah 10.000. Lewat lagi teh Solo apa tuh?
es teh Solo, ya. Ya paling berapa sih, 3.000 beli lagi. Belum makanannya, wah ini lontong jarang nih yang begini nih. Lontong ada isinya kentang, ada isinya daging, beli. Risol ada isinya kentang, ada isinya telur, beli. Wah kan lewat lagi tukang ayam bakar, beli lagi. Semua dibeli dari ujung satu sampai ujung yang lainnya. Kira-kira saya mau tanya nih Pak, Bu, sampai di rumah dimakan semua apa enggak? Lebih banyak masuk tong sampah apa masuk perut? Itulah yang namanya syahwat batan, fantasi yang ada di dalam pikiran kita tentang makanan. Padahal kata Kiai Zainuddin MZ, makanan mau nasi warteg, mau nasi apapun, kalau udah masuk tenggorokan, masuk perut, sama nggak Pak? Sama, keluarnya juga. Mohon maaf, sama. Tuh, kita nggak bisa nih 30 hari ke depan yang mengekang nafsu syahwat batin yang ada dalam tubuh kita. Paling enggak kita selang-seling. Oke deh, hari ini ya udah, anak-anak mau apa? Ya udah kita beliin sebagai hadiah di puasa. Tapi besok kita puasa sederhana. Apa yang ada di kulkas, apa yang ada di dapur, udah masuk aja Bu, kita makan sederhana. Itu baru namanya golnya puasa, mengontrol syahwat batin. Yang dalam tubuh kita nih palingan lambung kita. Siapa sih Pak? Gedenya. Ada nggak yang lambungnya itu lebih dari 2 jengkal? Ada nggak? Misalkan badannya berat bobotnya 80 kilo, lalu lambungnya jadi 2 jengkal, ada nggak? Nggak ada. Lagi sebanyak apa sih makanan yang masuk ke dalam tubuh kita? 1,5 piring juga udah mahal. Tinggal terawihnya ada muak, nyari pojokan, senderan. Untung di sini terawihnya 11 ya. Coba 23. 2 kali ronde makan. Itu yang pertama kata Habib Umar apa? Bahwa bantu keluarga kita mengontrol syahwat batin, syahwat perut dalam tubuh kita yang nanti akan berimplikasi kepada batin kita. Kalau mau batinnya bagus, kalbunya bagus, urusin tuh urusan batinnya. Ada beda antara batin dengan batin. Batin itu perut, batin itu kalbu. Kalau mau kalbunya beres, urusin urusan perutnya sampai selesai. Itu yang pertama. Lalu kata Habib Umar apa yang kedua? Ajarkan tata kerama sejak dini. Mulai dari yang ringan-ringan, ketika puasa makan. Ya, ajarkan kata Habib Umar tata kerama tentang makan. Mulainya pakai tangan kanan, sebelumnya cuci tangan dulu. Jadi sebelum ada COVID, cuci tangan itu memang udah bagian dari sunnah ajaran Rasulullah yang harus kita pakai. Cuci tangan, makan dengan tangan kanan, berdoa. Ya, kemudian di situ disebutin, saya ingat, ajarin tuh anaknya dari sejak dini jangan meludah depan orang, jangan muak depan orang, jangan angkat kaki depan orang tua. Bagaimana cara beradab di depan orang tua tuh beda sama teman-teman. Itu harus diajarkan sejak dini. Termasuk juga ajarkan sejak dini itu anak-anak agar bisa gemar bersedekah. Ini THR-nya belum turun bener nih. Kalau mau hartanya berkah, ya THR-nya bagi 3. Yang pertama apa? Tasarrufkan untuk kepentingan kita sendiri untuk ibadah. Ya, seperti apa Ustaz? Seperti untuk kepentingan sholat. Sholat itu butuh baju nggak? Butuh. Beli yang bagus. Emang boleh Ustaz? Nggak takut riya? Dalam pesan Al-Quran, apa kata Al-Quran? Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai Bani Adam, pakailah pakaian terbaikmu setiap kali pergi ke masjid. Pakai nih Bu dalilnya buat beli mukena besok Idul Fitri. Jangan mukena udah 7 tahun, 7 bulan Pak, ganti-ganti. Giliran kondangan, kondangan Sabtu Minggu, Sabtu merah, Minggu hijau, ada lagi nanti Kamis, wah macam-macam. Mukena nggak diganti-ganti. Sama. Ya, yang laki-laki juga sesuaikan dengan kantong kita.
Ya, kalau memang kantongnya bisa beli yang bagus banget, beli yang bagus banget. Ya, sesuaikan dengan kantong kita. Karena memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakai pakaian terbaik saat kita ke masjid. Bahkan saya ingat betul ya, Imam Syafi'i itu bilang, baju bagusmu itu tidak akan mempengaruhi kualitas ibadahmu, tidak akan mengurangi kualitas ibadahmu selama dalam dadamu itu ada takwa kepada Allah. Kata beliau, walaupun bajunya dilusuh-lusuhin, ya ada, saya mau bajunya yang lusuh aja, seada-adanya. Tapi kalau ada dalam hatinya itu unsur agar dia dikenal orang sebagai orang yang alim, orang yang zuhud, justru orang yang itu celaka. Tapi kalau bajunya bagus, tapi dihiasi dengan takwa, bukan karena dasar ketakaburan, tapi perintah Allah untuk pakai baju yang bagus, maka untuk dia dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak ngaruh ya, baju bagus atau usahakan yang bagus, hatinya juga bersih. Nah, ini yang kedua. Kemudian apalagi agar THR-nya berkah? Dalam rangka ngajarin anak-anak bersedekah. Yang sepertiga pertama beli untuk kepentingan ibadah, sepertiga yang kedua tasarrufkan untuk kebutuhan orang lain. Jalurnya sedekah bisa, jalurnya tiga. Yang pertama sedekah. Kalau sedekah jelas buat siapa? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal misakin dan lain sebagainya. Kalau janda dapatnya apa? Ini bapak-bapaknya karena ada ibu-ibunya dia baik. Kalau janda dapat nggak? Janda yang mana dulu? Ya, kalau jandanya duafa dapat. Kalau ternyata jandanya yang kuat, masih nyari duit dia nggak dapat. Kalau masih yatim juga dilihatin ya Bu, yang diusap itu kepala anak yatimnya bukan kepala ibunya ya. Nanti yang diusap kepala ibunya lagi. Nah, itu yang pertama sedekah jelas. Nah, yang kedua itu hadiah. Ya, hadiah itu nggak ada keterkaitan dengan fakir atau miskin. Sesama partner kerja, sesama tetangga, itu kudu ngasih hadiah. Kata Rasul, tahabu saling bertukarlah hadiah di antara kalian, maka akan timbullah rasa mahabbah. Dipenting. Mungkin sudah jadi bagian dari tradisi kita ya, kalau lebaran itu kan saling bertukar hadiah. Jangan lihat mau mampir ke rumah si fulan ngasih hadiah apa enggak ya, tapi mobilnya banyak hadiah Pak Ustaz. Kalau hadiah itu nggak ada standar itu. Teman kerja, partner kerja, tetangga, untuk saling menimbulkan rasa silaturahim dan mahabbah itu perlu. Itu namanya hadiah. Jangan pelit. Jadi punya THR jangan ditelan sendiri. Nah, bagi tiga. Lalu yang ketiga itu yang kita tasarrufkan untuk orang lain, bentuknya setelah sedekah, hadiah. Yang ketiga itu namanya ujrah. Ujrah itu apa Ustaz? Bisa disebut bisyarah, upah. Nah, ini yang Habib Umar juga ngajarin. Kalau misalkan seandainya di rumah kita lampu koslet mati, kita sebenarnya bisa bener, karena lampu koslet tinggal diganti. Atau ternyata anak kita memang kita kuliahin di bagian itu. Ya, tapi alangkah indahnya kalau kita gunakan harta kita itu untuk memang petugas-petugas, tukang-tukang yang di sekitar kita memang ahli di bidang itu. Itu namanya ujroh, kasih upah dia. Nah, ini juga dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kalau THR-nya mau berkah, tadi itu sepertiga buat ibadah sendiri, sepertiga yang kedua buat orang lain, sepertiga yang terakhir tasarrufkan untuk maslahat umat seperti membangun atau operasional masjid. Nah, kebagian juga. Ini kan masjid luar biasa. Belum listriknya. Ini karpet baru apa ya? Iya, belum karpetnya, belum AC-nya, lampunya, ya Allah. Nah, kalau mau THR-nya berkah, bagi tiga sisain juga buat masjid. Oke. Kemudian apa lagi yang terakhir? Kembali ke tadi.
ajaran dari Habib Umar. Kata Habib Umar, termasuk juga peran dari orang tua agar membangun generasi muslim yang soleh dan solehah, menanamkan zikir dan baca Quran sejak dini. Ini anaknya ada yang 3 tahun nggak? Nggak ada. Dalam kitab itu disebutkan ada salah seorang namanya Sahal Al-Tustari. Dia bertanya sama pamannya, wahai paman, kok rajin banget sih setiap malam tahajud? Gitu. Terus dibilang sama pamannya, kamu mau seperti ini? Mau paman gitu. Padahal masih 3 tahun. Diajarin zikir sejak dini apa? Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Nah, boleh nih buat anak-anaknya. Itu dibaca kapan? Untuk anak yang 3 tahun dibaca setiap kali dia mau ganti baju. Ya, mau ganti baju suruh baca. Nah, untuk yang 3 tahun di situ disebutkan biqalbika, cukup disebutkannya dalam hati, ghairi antuharrika lisanak, gak usah diucapkan dalam lisan untuk yang 3 tahun. Ini juga saya ternyata baru nemu nih. Sering ternyata beliau ceritakan di ijazahnya. Jadi kalau punya anak, ya tanamkan zikir sejak dini, ya mulai dari ketika dia ganti baju, ya suruh dalam hatinya berzikir Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allahu naziri, Allah melihatku, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Apa Bu? Bu? Apa tadi? Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Untuk anak yang 3 tahun setiap kali ganti baju. Nanti lama-lama besar-besar bacanya boleh 7, boleh 11 setiap kali mau tidur. Ibu pernah lihat Hafiz Indonesia nggak Bu? Ya, pernah lihat nggak? Masya Allah. Tahun sebelum Covid saya sempat ikut juga tuh untuk mengawasi para santri-santrinya di hotel. Itu acaranya bukan puasa ya. Acaranya bukan puasa live, tapi sebelum puasa kita ditaruh di satu hotel, di karantina 10-15 hari. Itu anak-anaknya full, ya ngapalnya di hotel. Ada anak-anak yang mempunyai hikmah, nggak usah kita ajarin, tahu beloknya mau ke agama. Pernah nggak Bu? Ternyata nggak usah kita arahin sedikit, ternyata dia hikmah kepada agamanya itu besar. Ada nggak? Pernah lihat nggak yang seperti itu? Ada kecondongan itu namanya hikmah. Nah, kalau pengen anaknya nanti besar punya hikmah, kecondongan terhadap agama, tanamkan zikir-zikir agama sejak dini. Jadi nanti tuh anak-anaknya tuh biarin aja main di masjid, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita yang dewasa ada orang tuanya sambil kita kontrol softnya gitu biar nggak terlalu ribut dengan yang lainnya, nggak apa-apa. Nah, sebelum tidur baca yang tadi tuh. Kalau anak 3 tahun setiap ganti baju, kalau yang sudah gede-gedean itu mulai sebelum tidur baca zikir yang tadi. Lalu kata Habib Umar, tanamkan baca Quran. Jangan sekedar ngajarin, tapi kitanya juga ikut baca. Baca Quran, kitanya sambil baca Quran, lihat Facebook, lihat grup segala macam. Kitanya juga harus sambilan baca. Karena apa? Anak itu keliru ulum. Saya sekedar tahadus bin nikmah. Ya karena di rumah memang ada ya dikit lah buku gitu ya. Anak-anak itu karena mungkin melihat keseringan ya di beberapa tempat, beberapa waktu ngeliat orang tuanya itu megang buku, nggak pakai disuruh, dia buka sendiri. Apalagi Al-Quran gitu ya, kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti pekuburan, sepi dari baca Al-Quran. Rumah mau gede mau kecil, kalau di dalamnya itu dibacakan Al-Quran, subhanallah, terasa luas. Kenapa bisa terasa luas? Karena penuh dan padat akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa sampai di sini dulu.
kajian kita pada hari ini. Kesimpulannya apa Pak Ustaz? Yang pertama, orang tua memegang peranan penting untuk bisa membentuk, membonsai anaknya agar bisa menjadi generasi yang muslim dan muslimah. Itu ya. Kemudian seandainya memang kita sudah bentuk dengan cara-cara yang tadi, ternyata qadarullah anaknya tetap tidak mau ya menjadi anak yang kita inginkan, gak usah gusar Pak. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu lebih tinggi dari yang lain seandainya ada iman dalam dada kalian. Ya kalau kurang-kurang dikit gitu ya, tetap dimaklumi. Mohon maaf ya, saya tidak setuju dengan jilbab itu dikatakan bukan bagian dari penutup aurat. Ya, kita pengen semua anak-anak kita, generasi kita, cucu-cucu kita, cicit kita semuanya pakai jilbab. Tapi seandainya sudah kita ajari, ya sudah kita didik, ternyata belum juga. Jangan berkecil hati. Kenapa? Yang paling mahal dalam dirinya itu adalah iman, sambil tetap mendoakannya. Jangan diusir. Kita lihat apa tadi itu? Ya, Nabi Nuh alaihi salam, ya anaknya Kan'an boro-boro beriman, boro-boro sholat, ya boro-boro menunaikan amal ibadah yang biasa kita lakukan. Beriman aja tidak. Apa kata ayahnya? Irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Jadi ayo naik sama kita, kata Nabi Nuh di atas kapal. Jangan kamu bersama orang-orang kafir. Nah itu ya. Jadi yang paling mahal dari diri seseorang muslim itu adalah iman. Kata yang berumah juga kalau kurang-kurang dikit itu dimaklumi. Tapi tetap jilbab itu wajib. Lalu yang kedua apa? Kriteria anak soleh, ya, yang standar menurut Imam Ghazali, bahwa mukminun dia punya iman. Kemudian bagaimana upaya kita, ikhtiar kita agar anak istri kita menjadi soleh dan solehah? Yang pertama, kontrol syahwat perutnya. Yang kedua, tanamkan zikir sejak dini dan Al-Quran. Lalu tanamkan tata krama juga sejak dini. Itulah kajian singkat kita pada sore menjelang maghrib ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya persilahkan mungkin bagi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Bu, mau nanya nggak Bu? Atau bapak-bapaknya silakan kalau ada pertanyaan. Mana silakan marhaban. Dibilang kalau anaknya itu fajir, orang tuanya itu nggak dapat dosanya. Iya. Apakah termasuk orang tua yang nggak mendidik? Ya, oke. Kalau misalkan anaknya fajir, ya anaknya tukang maksiat, bukan maksiat lagi, tukang. Kalau udah tukang udah repot ya. Nggak diajarin sama orang tuanya, lalu bermaksiat. Apakah orang tuanya tetap akan dapat siksa atau tidak? Jadi di situ saya ingat betul ya. La siyama, apalagi orang tuanya azamahu antarbiyatahu bidinil Islam. Kalau ada kecenderungan orang tuanya untuk ada azam itu apa Pak? Niat. Misalkan bukan niat seperti yang sering kita ini kan ya. Misalkan ini udah azan zuhur, kita masih bekerja gitu ya. Kita niat mau sholat zuhur antar jam 1, itu bukan niat, namanya azam. Ya, kalau niat itu yang pas kita sholat, usolli fardhu zuhri, itu niat. Tapi kalau dalam hati kita saya pengen ibadah ini entar, itu namanya azam. Kata Imam Ghazali di teks itu, apalagi kalau orang tuanya udah berazam untuk mendidik anak ini lebih baik, maka pasti ya kebaikan-kebaikan sang anak itu akan diberikan kepada orang tuanya. Lalu bagaimana kalau ternyata fasik?
Di sini saya memilih kalam beliau, ya ada terusannya. Tetap kalau misalkan anaknya fasik, ya orang tuanya tidak akan mendapat tambahan siksa. Ada ayatnya, tapi saya agak rada kurang hafal karena teksnya banyak, gitu ya. Jadi walaupun anaknya fajir, lalu orang tuanya tidak mendidik, saya berkiblat pada Imam Ghazali yang tadi, bahwa tetap orang tuanya tidak akan mendapat tambahan bonus siksa di alam kubur. Kira-kira demikian Habib. Silakan pendapat. Sampai kapankah seorang perempuan itu untuk bisa menutup auratnya? Apakah nenek-nenek juga harus menutup, masih wajib untuk menutup auratnya? Oke, baik ya. Kenapa yang ditanya nenek-nenek nih? Perawan kayak gitu yang ditanya. Lupa nutup. Ya, saya masih mengambil qaul ulama yang mengatakan bahwa menutup aurat itu untuk perempuan ya tetap diwajibkan seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak tangan dan muka. Bagi hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kesempatannya. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.